bertemu kembali dan berjumpa kembali pada hari ini setelah kurang lebih 2 bulan kayak fokus ke kegiatan di sekolah. Ini saatnya kita kembali ke kegiatan pendampingan guru keempat terkait tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran di kelas. Di sini saya sedikit memberikan dulu gambaran terkait tentang persiapan observasi di kelas. Jadi awalnya dulu kita akan melakukan observasi, kemudian kedua observasi dan pasca observasi. Nah, adapun yang perlu kita persiapkan hari ini adalah mudah-mudahan pendampingan guru yang sudah kita siapkan untuk hasil pemantauan pembelajaran, buku pendampingan dan terhadap dan rencana pendampingan berikutnya. Kemudian yang PP berintegrasi yang di dalamnya ada terintegrasi dengan kegiatan KST atau sosial nasional, kemudian diferensiasi dan sedikit ekspresi kemudian kesepakatan kelas boleh. Ini bagaimana nanti akan dikelola di dalam kelas terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, dan yang jelas intinya saya di dalam tidak akan memotong pembicaraan pembelajaran dari ibu jalan saya terus, karena nanti ada pasca observasi kita akan berdiskusi terkait tentang hasil observasi itu. Nah, kemudian mengenai sistem yang kita gunakan adalah coaching pada supervisi akademik. Kemudian kita sudah siapkan nomor catatan percakapan setelah observasi kelas itu laporan 4. Kemudian ada 5 instrumen observasi praktek pengajar dan bergerak. Kemudian lembar catatan percakapan pasca yang sudah dibuat semua, lembar rencana pengembangan diri. Dan setelah itu ada rencana pengembangan diri yang akan dilaksanakan setelah kegiatan observasi. Bagaimana kabar Bu? Sehat? Walaupun nah, untuk kali ini kita akan fokus pendampingan pada poin 1 atau poin fokus pendampingan. Yang pertama itu observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dan budaya positif. Sama tadi yang saya ekspresi, kesepakatan kelas dan sebagainya. Kemudian kita luas saja lagi nanti, karena saya tidak akan membatasi pembelajaran diferensiasikan dan pembelajaran sosial eksklusif. Di dalamnya sudah terintegrasi semua. Kemudian yang kedua, kita sampaikan bahwa penilaian observasi praktik pembelajaran. Di sini saya sudah siapkan 5 instrumen yang akan kita gunakan nanti pada penilaian observasi praktik pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan praobservasi, ini bagaimana kabar kita terkait tentang pembelajaran daring sebelumnya? Nah, sekarang kan kita mengikuti pada modul 3 ya, 2. Sekarang dari 3. Nah, di pembelajaran sebelumnya secara daring dan mandiri, apakah dia punya hambatan atau ada kendala selama mengikuti pembelajaran selama pembelajaran? Awalnya saya tidak menganggap itu kendala sampai akhirnya saya melihat contoh kemarin kan terakhir kita recall tentang identifikasi aset. Awalnya saya tidak menganggap itu sebagai ini, saya nyaman-nyaman saja dengan aset-aset semua yang ada di kelas. Tetapi ketika proses diskusi, ternyata orang lain
perkembangan asetnya jauh lebih ini ya. Berarti kita punya pengalaman baru. Jauh lebih pesat perkembangan aset, cara mereka memaksimalkan penggunaan aset itu jauh lebih baik. Ini ternyata saya masih ya walaupun saya di sini bukan kepala sekolah, tapi sering lagi ke sekolah penempatan aset. Jadi saya merasa bahwa masih jauh dari maksimal. Tadi kan keyakinan bahwa kita juga punya sumbangsi pemikiran kepada orang lain kan? Iya. Bahkan sejarah. Ada juga. Tapi intinya begini kan. Salah satu yang pernah kita munculkan terkait pengelolaan aset, aset muncul terkait dengan pembelajaran berbasis aset. Apa yang kita usulkan? Kemarin itu kan dari segi aset manusia saya mengatakan bahwa di sekolah saya ada guru pemberat, ada pengajar praktik, ada calon guru pemberat, dan posisinya dia sebagai ketua KPG dan sekretaris. Otomatis ini adalah aset sekolah yang bisa digunakan di komunitas, di komunitas sekolah maupun komunitas KKG. Jadi itu yang paling saya ingin di sini adalah aset manusia dan karakter. Itu yang paling utama. Jadi sampai saat ini belum ada kendala dan adalah kendala tapi bisa diatasi. Berkait dengan jaringan Bu? Di sini jaringan Pak, di rumah juga Pak. Kemudian terkait dengan dukungan dari orang tua masih seperti kemarin. Maksudnya Tidak berubah. sudah baik dari kemarin. Dan yang saya sebutkan itu mungkin beda lah dengan cerita-cerita teman studi lagi yang kadang ada temannya yang mesti teman dari sebelah kita kegiatan kita di sini semuanya apa ya mengerti kalau misalnya sosial sekarang ini apa ada hal dari bagian usaha dulu jelas kalau masalah asetnya kadang kita tidak menyadari itu bahwa itu adalah ketika kita ada siswa misalnya ini penerapan budaya positif gitu. jadi budaya positif yang sering dilaksanakan di kelas itu salah satunya bahkan hampir waktu saya setiap hari pasti ada ceramahnya. saya kasih pengalaman dulu kemarin ada seseorang yang merasakan ijazah sekolah itu betul-betul kemarin dia tinggal dan setelah kegiatan di SMP 1 Ciputat kemarin si anak ini membawa ijazah satu sampai beberapa bulan sebanyak kita karena sudah 5 kali kita mendaftar. Ya artinya bukan berarti saya sampaikan saja kemudian dari dia tetap semangat karena yang namanya peserta tapi kuliah juga namanya sekjen. Berarti dia mengambil dia ada alternatif lain untuk kebutuhan masa depan. Jadi tujuan dari keyakinan keras dia harus menerimanya terhadap segitiga institusinya sudah terdampak. Jadi kemarin
alhamdulillah meski tidak ada manusia yang tidak punya masalah, dan tapi dari seorang CBB itu sudah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti ibu insya Allah bukan lagi ya, artinya hanya tidak bisa melampaui ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas ibu sudah menjiwai yang namanya guru penggerak. Nanti kemarin itu kan sempat ada ini, saya ada jadwal pembimbingan proposal itu hari Jumat, sedangkan itu jadwal rupon ya. Jam pembimbingannya itu dari jam 2, jadwal yang ketika dari jam 2 sampai jam 5 Ya. Jadi ini kan rupon saya jam 4 sampai jam 6. Jadi untuk antisipasi saya telepon ke Pasir, Pak, saya mau minta pengertiannya, minta solusinya Bapak. Kalau misalkan pembimbingan saya dapatnya jam 4, kita ini kan ada 10 orang, dari jam 2 sampai jam 5 itu satu persatu di ini. Saya tidak bisa meminta kepada profesor saya dulu Pak, tidak enak kan, kita siapa kamu mau ngatur saya kan, jadi saya menyesuaikan Pak. Kalau saya dapat yang sebelum jam 4, insya Allah saya masih bergol. Tapi kalau setelah itu berarti saya minta waktu 1 jam ya, karena sampai jam 5 saya akan nanti saya aktif di jam 5. Jadi fasilitator bilang silakan Ibu, tidak masalah, tapi saya mohon Ibu jam 4 enggak belum ya, supaya Ibu tetap ada semangat, nanti kan kameranya Ibu mungkin bisa menggunakan media lain untuk kegiatan pembimbingannya, tapi tetap masuk sebagai bukti kehadiran. Oh ya siapa? Tetap juga diselesaikan tugasnya. Ya, saya sebenarnya sangat berdoa Pak, saya mudah-mudahan saya dapat sebelum jam 4. Pak, alhamdulillahnya dimajukan ke jam 1. Jadi setengah 4 selesai. Bersyukur sekali akhirnya bisa dua-duanya bisa ya. Tapi tetap kita harus antisipasi. Oke, sangat baik sekali Bu apa yang kalian paparkan. Nah, selanjutnya nih kita terkait tentang persiapan untuk observasi hari ini. Apakah Ibu sudah melakukan karena kita sudah kirim kemarin rencana pelaksanaan pembelajaran untuk diferensiasinya, dan Ibu sudah cetak sekarang perbaikannya. Nah, dan saya ingin kembali melihat di samping saya juga mencatat Bu, misalkan sudah kita laksanakan nanti ada catatan observasi yang sudah kita siapkan. Mungkin saya di sini untuk cari mengambil pensil. Kalau boleh tahu di ADB-nya sudah ada diferensiasinya, ada durasi dengan diferensiasi. Ya, kita berapa konten proses jalan. Kemudian di sisi KIC itu sudah ada kegiatan itu ya. Masih di kegiatan Kemudian di sini juga institusinya ada yang include. kemudian untuk
Untuk tujuan pembelajaran itu boleh tahu tujuan pembelajarannya? Jadi setelah siswa mengikuti pelajaran itu dapat mengidentifikasi minimal cara menjaga kebersihan terkonsumsi. Minimal cara menjaga kesehatan Ini 30 menit kali 2 kali 40 menit. Oke, kemudian tujuan pembelajaran masih ada? masih ada satu jadi melalui ini saja nanti murid bisa menyajikan kerja berupa produknya, jadi nanti produknya ada berupa isi atau poster dan Poster atau lagi? pantun. Dari kegiatan pembelajaran Melalui unjuk kerja murid dapat menyajikan cara menjaga kesehatan reproduksi. Oke, kasih dua tujuan pembelajaran. Kemudian menurut Ibu di pembelajaran nanti ada pengembangan yang mungkin tidak yang ingin dicapai atau tidak? Maksudnya ini pengembangan Ya, pengembangan diri dari siswa boleh, dari kita boleh, artinya kedua-duanya lebih baik lagi. jadi di sini kan walaupun tujuan pembelajarannya lebih terfokus ke IPA, tapi ada juga bahasa Indonesianya yang masuk dalam hal membuat lagu, pantun dan SBDP-nya juga ada Pengembangan keterampilan diri, Iya, pengembangan keterampilan dalam membuat visi kita, yang kan pantun, berpantun, poster dan lagu. poster dan lain. Itu dari sisi siswanya. Ya, apakah mungkin dari gurunya kan pengembangan cara mesti apa? Ya, gurunya tentunya selalu harus mengembangkan diri dalam hal keterampilan mengelola Iya. kelas ya, terutama Pengembangan diri dalam mengelola pengelolaan kelas. Iya. Oke. Ya. Selanjutnya untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai ini, selain dari proses pembelajaran, dari khusus untuk dirinya, diri anak sendiri, kira-kira untuk strategi pembelajaran yang bisa kita persiapkan atau kira-kira menurut Ibu? Ya, karena kita bicara, kita kan sistemnya coaching, jadi Iya, iya. semuanya harus dari strategi apa yang perlu dipersiapkan kira-kira menurut Ibu? Strateginya adalah memberi contoh-contoh kayak pantun, lagu dan poster kepada anak-anak sebagai inspirasi dan inspirasinya, karena memang ada beberapa anak itu yang nanti ada inspirasi baru bisa terbuka. Oke, untuk contoh pantun yang kita siapkan itu atau lagu yang biasa dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk apa? Ada bacaannya. Ada semacam narasi ya, contoh pantun dan narasi ya, dalam bentuk tulisan. Ini Posternya itu ya, bentuk tulisan, kemudian posternya dalam bentuk gambar, poster itu ya. Poster bentuk cetak. Kemudian untuk lagu itu ada yang sudah dibuatkan lagu. Saya tidak Ya. Tapi nanti mungkin diwujudkan juga. Kira. nanti kalau misalnya ada anak-anak yang bertanya, kita ini dulu ya, kita gali dulu dari muridnya dulu, Ya, kemampuan baru kita potensinya. Oke, jadi istilahnya asesmen diagnostik nanti. Oke, masih ada strategi lain yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran itu? sebenarnya seperti biasa mendampingi murid di setiap kerja kelompoknya, kerja individunya, ya jelas melakukan pendekatan persuasif kepada setiap murid yang butuh. Ini gambaran saya lihat kembali bahwa ini terkait dengan kegiatan
dari murid untuk presentasinya. Kasih. Nah, Nana, sebelum masuk ruang kelas, kita ada pertanyaan dulu yang bisa jawab langsung masuk di dalam kelas. Nah, karena materi kita masih kemarin menyangkut tentang masa pubertas, jadi Ibu akan tanya tentang ciri-ciri masa pubertas pada remaja perempuan dan remaja laki-laki. Nah, sekarang saya tanya ciri-ciri masa pubertas pada perempuan. Mengalami menstruasi. Oke, nanti ditunjuk baru ini ya. Nah, oke, Rafika, yuk bagi perempuan, yang perempuan, coba Putri. Pinggul membesar, pasti. Payudara membesar. Oke, laki-laki dulu lagi. Masa pubertas laki-laki. Bayu. Jagung. Jakun. Di mana itu jakun? Oke, masuk. Sukri. Sudah sehat Sukri? Alhamdulillah. Lebih 1 minggu nak ya? Lagi deh. Sudah sehat mungkin. Apa tadi? Basah. Oke, masuk. Asri. Suara mendalam. Suara. Oke. Apa? Minta. Berapa pakai tebu? Di mana itu? Sama lagi. Ya. Nah, oke, masuk. Ani. Masa pubertas. Oke, sudah mantap, sudah ingat semua. Nah, sekarang anak-anakku untuk sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, sudah sehat semua? Sehat ya? Senang? Ya. Terutama Sukri ini ya, Sukri 1 minggu tidak masuk karena sakit. Sudah sehat Sukri? Iya. Tadi juga ada orang tua dari Rahmatullah, teman kita sakit, jadi kita doakan ya, semoga Rahmatullah cepat sembuh. Kalau ada kesempatan, anak-anakku bisa jemput temannya juga. Ya. Oke, baca doa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Bayu. Satu, berdiri. Dua, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal duduk. Karena kita membaca doa sebelum belajar. Oke. Sekarang aku mau tanya dulu, apa ada yang tidak hadir selain Rahmatullah? Zaman. Kenapa nak? Oh ya, sama dan Siska ya. Dika kemarin juga orang tuanya datang. Dika masih sakit, masih sering kejang-kejang. Ya, kita doakan supaya semoga Dika cepat sembuh ya. Oke, sekarang siapa yang mau memimpin lagu wajib nasional? Rizka, oke. Rizka, kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini.
memastikan kita bisa bersekolah semua laki-laki perempuan, ya. Oke, tadi sebelum masuk ke ruang kelas kita sudah mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya tentang ciri-ciri masa pubertas. Masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kita mengamati video, juga nanti akan membagikan bacaan, juga di pojok sana ada gambar-gambar poster-poster tentang cara menjaga kebersihan atau kesehatan organ reproduksi kita, ya, sebagai cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Jadi nanti setelah mengamati videonya, anak-anakku minimal bisa mengidentifikasi 5 cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang kedua, nanti setelah kegiatan diskusi kita tentang cara menjaga organ reproduksi, anak-anakku nanti bisa membuat berupa lagu atau pantun atau poster yang menggambarkan cara menjaga kesehatan organ reproduksi atau tubuh kita. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan simak video tentang cara menjaga reproduksi, kesehatan reproduksi. Kita simak sama-sama. Nah, kalau kurang nyaman duduknya bisa Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Umu Bilqis. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi di pelajaran IPA kelas 6. Dan sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah cara menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Remaja
mencuci muka harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok PBK Alfika, Teguh, Ma'a, Hani, Maes, Baik. Apa itu PBK? Bukanlah yang dari ada singkatannya itu pasti. Agak jangan diaminkan ya. Apa tadi Pak? Katanya barisan kebantuan. Jangan diaminkan ya, jangan menjadi beban bagi keluarga. Oke, alasan baik agar organisme tidak terkena penyakit. Kedua, berolahraga secara teratur. Alasan supaya tubuh semakin kuat dan mental semakin meningkat. Tiga, menghindari begadang. Alasan tidak mengganggu saat belajar dan kepala tidak mudah sakit. Empat, bersihkan gigi secara teratur. Alasan mencegah bau mulut. Lima, mandi yang teratur. Alasan mencegah bau badan. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, sudah oke ya? Oke, jadi silakan tepuk tangan dulu. Mau menanggapi dari pernyataannya tadi bahwa berolahraga itu menjadikan tubuh sehat dan mental kuat. Jadi ada pepatah yang mengatakan dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Jadi itulah mengapa tadi mengatakan bahwa jika kita rajin berolahraga, tubuh akan semakin sehat dan mental semakin kuat. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi? Lagi Bu. Oke, kelompoknya Putri. Iya, tepuk tangan dulu sebelum. Tepuk tangan untuk kelompok Adelia. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Jadi mencuci setelah kita buang air kecil atau buang air besar, mencuci alat kelamin itu dari depan ke belakang, ya. Supaya apa? Supaya kotoran dari belakang itu tidak masuk ke alat kelamin, ya. Jadi cucinya dari depan ke belakang. Itu penting nak ya, dari sekarang. Oke, silakan dulu. Kelompok terakhir. Bukan. Nah, sudah beda sih. Nah, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berolahraga secara teratur karena remaja harus aktif secara fisik. Makan makanan yang sehat karena makanan yang sehat adalah bagian penting dari pertumbuhan. Kesehatan mental, belajar dan melakukan yang terbaik di sekolah. Sebab ada hubungan yang kuat antara kesehatan dan kesuksesan akademis. Tidur yang cukup karena kebanyakan remaja yang membutuhkan
tangan untuk ada yang ibu tanggapi dari pernyataannya tadi. Kelompoknya Mutmainah mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara kesehatan dengan prestasi akademis. Kenapa ada hubungan yang erat? Karena jika kita merasa sehat, maka kita bisa belajar dengan nyaman. Ya, bayangkan kalau kita lagi demam, pasti tidak konsentrasi untuk belajar, atau lagi sakit kepala, atau lagi sakit gigi lebih-lebih. Ya, jangankan mau belajar, orang lewat saja kita mau lempar. Ya, jadi ada hubungan yang erat antara kesehatan dengan prestasi akademis kita. Kalau kita sehat, maka kita bisa belajar dengan lebih maksimal, ya. Oke, karena semuanya keren, kita tepuk keren dulu. 1, 2, 3. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, semua keren ya tadi. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah anak-anakku ini sekarang tugas individu, ya, masing-masing, bukan tugas kelompok lagi ya. Masing-masing membuat sebuah karya, apakah itu poster atau pantun atau lagu yang ada hubungannya dengan menjaga kesehatan tubuh, ya. Nah, jadi silakan pilih sesuai apa yang kalian suka. Yang suka menggambar boleh bikin poster. Nah, bisa juga dijadikan inspirasi poster-poster yang ada di pojok info. Bisa membuat pantun, yang suka berpantun, kayu suka berpantun ya. Nah, bisa juga kemarin suka berpantun, atau yang suka menyanyi juga suka bikin buat 1-2 bait lagu yang ada hubungannya dengan kesehatan, ya, menjaga kesehatan. Nah, waktunya 15 sampai 20 menit. 15 menit saja. Berapa, Bu? Cukup ya, 15 menit cukup ya. Satu di pantun bikin. Hah? Boleh bikin 1, kalau mau bikin 2, mau bikin 3. Oke. Dari saya, Bu. Oke, Kak Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Iya. Silakan membuat. Boleh 1, boleh 2. Berapa cara yang kalian saksikan bagaimana menjaga kesehatan? Ada 10. Ada yang mau menyebutkan 1? Ibu, mau rapikan? Tidur cukup, menghindari begadang. Rutin berolahraga. Makan makanan yang sehat. Sholat 5 waktu. Mandi yang teratur. Kita lagi menjaga kebersihan. Itu judulnya. Menggosok gigi. Tidak memakai alat kecantikan tanpa saran dari dokter. Apa lagi? Apa lagi? Masih ada? Cuci tangan cuci tangan itu harus ya. Cuci tangan setelah kita dari toilet. Cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang Ibu akan bagikan beberapa bacaan terkait cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi selain dari video tadi, ini juga ada bacaan. Nah, sini untuk menambah lagi pengetahuan kalian tentang cara-cara menjaga kesehatan tubuh selain yang tadi, ya. Nah, sekarang udah dapat. Ganti-gantian. Nah, sekarang, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa tujuan pembelajaran
informasi minimal 5 cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya 5 cara menjaga kesehatan tubuh tadi. Nah, silakan tulis di situ. Nanti satu orang naik presentasikan. Tetapi di sini bukan hanya cara menjaganya saja ya, tapi kenapa? Contoh tadi tidur yang teratur dan kurangi begadang. Kenapa kita harus mengurangi begadang? Nah, kenapa kita harus mandi yang teratur? Kenapa kita harus makan makanan bergizi misalnya? Ya, jadi silakan satu orang menulis, diskusikan sama teman kelompoknya 5 ya, minimal 5 cara menjaga kesehatan tubuh. Ini kan selain dari yang disebutkan tadi di video, ada juga di sini yang disebutkan dipilih 5 diantaranya cara menjaga kesehatan saat kita terutama alat reproduksi ya. Jadi kalau mau tambahan informasi bisa ke pojok info juga ya, ada di sudut sana, juga di sana ada poster-poster tentang cara menjaga. Jadi kalau masih butuh tambahan informasi, mengingat-ingat video, ada bacaan, ada juga bacaan poster-poster di belakang. Ya. Nah, boleh lihat juga di poster sana juga ada cara menjaga. Terserah, nggak usah kelompok 1, kelompok 2, tulis saja kalau kelompok apa yang kalian suka. Kenapa tidak mulia gambar perjalanan dalamnya? Beratur. Yang teratur dan supaya apa? Jadi tugas waktu 10 menit ya.
Apa udah Dewi Nita? Tidak apa? Oh, tadi apa? Tidak cukup, tidak sesuai dengan Jadi, bagaimana kesepakatannya? Kalau ada teman yang bicara, yang lain diam dan mendengarkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa anggota kelompok? Usam, Korel, Aidil, dan Rizka. Cara-cara berjalan kesehatan dan cara menjaga kesehatan berfungsi pada masa pubertas. 1. Cara kesehatan mental. 2. Tidur dan cukup. 3. Sering berolahraga. 4. Selalu merokok. 5. Cuci jenis kelamin dan buang air kecil. Alasan agar tidak depresi, kesalahan, jarang jaga diri dan lain-lain. 2. Agar kita tidak mudah berubah, tidak kehilangan konsentrasi saat belajar. 3. Jangan sering berolahraga, tubuh akan menjadi sehat. 4. Agar sholat berjamaah meningkatkan tubuh. 5. Agar tubuh tidak masuk ke dalam organ tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum misal turun, apakah ada yang mau menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Nisa? Apakah ada yang menanggapi? Apakah sudah benar semua pernyataannya? Atau ada yang merasa masih perlu ditambah? Sudah oke? Ya, kita tepuk tangan untuk kelompoknya Nisa. Oke, silakan dulu nak. Siapa lagi yang mau berikut? Silakan boleh tutup matanya, dengarkan baik-baik alunan musiknya, rilekskan tubuhnya yang santai, hilangkan semua tadi beban pikirannya selama berdiskusi, bekerja. Dengarkan suara air yang tenang, nikmati ketenangannya, tarik nafas, rilekskan badannya supaya kita kembali nanti menjadi lebih segar. Dengarkan air yang mengalir, nikmati alunan musiknya, rilekskan tubuhnya, mau sandar di kursi, tapi jangan tidur, nanti keterusan mimpi. Rileks ya, rileks. Setelah tadi diskusi, setelah tadi buat pantun, nikmati suara musiknya, air yang mengalir. Bayangkan kita sedang berada di depan sebuah air terjun yang indah. Rasanya sangat tenang dengan pohon-pohon hijau di sekitarnya. Bayangkan kita berada di depan sebuah air terjun dengan air yang mengalir, ikan-ikan yang memercik. Saya segar perasaannya berada di alam terbuka. Oke, sekarang coba buka perlahan matanya. Buka perlahan. Nah, bagaimana perasaannya? Tenang? Sudah lebih rileks? Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semua yang lebih segar.
buat pantun ini. Coba saya mulai dari yang paling jarang saya dengar suaranya. Ini Bu, ini Bu. Alvila. Ini si Manis, bukan Jembatan Ancol ya. Saya Bu, si hitam manis. Coba ke depan, bacakan pantunnya. Suaranya yang besar ya, supaya bisa didengar oleh tepuk tangan dulu berbaris kepada Ada kelapa di tengah telaga. cakep. Lompat sebagai akrobat. Hidup bersih dan olahraga. Sehat dan agar sehat dan Iya. Tepuk tangan. Nah, coba Putri. Kasih keras suaranya. Membaikkan kesehatan. Iya, pesan ya. Ini pesannya jangan. Kebun binatang melihat gajah. Gajahnya suka memakan semangka. Penyakit itu bisa dicegah. Menjaga kebersihan itu jawabannya. Iya. Yang membersihkan badan. Iya. Kita harus menjaga botol biar tidak bau bulu. Sudah tidur kita mandi biar tidak. Oke, tepuk tangan untuk usahanya. Baik. Gimana Tante? Ada yang selesai? Belum. Sampai ada pantun? Satu lagi. Ya, pantun, lagu, dan posternya. Nah, sebelum masuk di akhir pembelajaran, kita masuk ke kegiatan refleksi apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apa perasaan kalian setelah belajar hari ini? Coba, bagian yang mana yang paling kalian senangi? Pantun. Oke, sekarang apa bagian paling penting yang kita pelajari tadi? Kesepakatannya seperti apa? Oke, Nisam? Menjaga kebersihan tubuh. Cara menjaga kebersihan tubuh itu seperti apa? Oke, satu. Mencuci tangan. Makan rutin berolahraga. Tidak begadang. Sholat 5 waktu. Nah, Ibu tanya dari semua tadi yang kita kegiatan dari awal dibuat tadi sampai di akhir pembelajaran, apa tantangan yang kalian rasakan selama belajar? Apa ada tantangan? Kecepatan waktu, Bu. Waktu. Butuh waktu lebih lama lagi. Pagi. Tapi bisa diatasi ya, karena selesai gitu. Oke. Nah, sekarang untuk kesimpulan kita hari ini bahwa menjaga kesehatan tubuh itu penting, ya. Nah, ada hal yang perlu Ibu sampaikan bahwa memasuki masa pubertas. Jadi anak-anakku di sini sebagian besar sudah mengalami masa pubertas, ya. Dengan ciri-ciri yang kalian sebutkan tadi di awal masuk sekolah, maka Ibu pesankan sekali lagi bahwa jagalah pergaulan kalian antara laki-laki dan perempuan, ya, karena bentuk fisik kalian sekarang sudah berbeda dengan masa kanak-kanak. Ada hal yang harus
harus kalian jaga ya. Jadi interaksi antara laki-laki dan perempuan itu sudah tidak sama lagi mainnya seperti dulu, lari-lari, kawa-kawa ya. Ya, main smackdown, nggak boleh lagi main seperti ya. Pasan bermain antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Kenapa? Karena memasuki masa pertumbuhan kalian remaja itu sudah keringatnya sudah banyak ya. Jadi kalau tidak rajin-rajin membersihkan tubuh, bau tidak enak, bau busuk, ya. Nah, jadi harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Nanti tugasnya dikumpulkan ya nak. Oke, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Kita akan perbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Ibu Rosnelly Ali. Hari ini kita sudah melakukan observasi kelas terkait tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Dan apa yang telah saya lihat tadi sebagai monitoring, sebagai observer, itu sangat luar biasa bagi saya dan sebagai gambaran juga nanti ke teman-teman lain yang ada di sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di sekolah. Artinya bahwa seperti apa kegiatan seperti yang saya dapat dan bisa kita terapkan juga di sekolah kita demi pendidikan secara kabupaten, secara umum dan secara nasional tentunya. Nah, pada catatan percakapan ke pasca observasi kelas ini, setelah saya melakukan monitoring sesuai dengan form observasi pembelajaran yang berpusat pada murid, ini saya melihat bahwa ada beberapa yang poin-poin yang dicapai dan terus terang ini saya tidak tahu yang mana mau dikasih di bawah 4. Semuanya ini rata-rata 4 ya. Yang jelas tidak ada manusia sempurna, dan mungkin juga kita kasih 4 semua ya. Nah, jadi ada beberapa yang sempat saya temukan, namun sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Ibu terkait tentang kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan tadi, baik itu sisi kelebihan maupun kekurangannya atau kelemahannya. Bisa dibahasakan dulu terkait tentang kelebihannya atau kelemahannya dulu. Kelebihannya tadi itu hanya semua murid itu semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa, karena kita selalu mengawali dengan hal-hal yang membuat mereka semangat. Jadi itu yang pertama ya, bahwa pikiran murid untuk bersemangat mengikuti pembelajaran itu yang pertama. Masalah mereka nanti menangkap atau tidak itu belakangan soalnya. Itu mereka harus suka dulu dengan suasana belajarnya. Itu yang selalu saya coba berbangun, untuk semangat untuk belajar. Jadi apapun kesulitan apapun yang jalani nanti pasti akan ada jalan ketika mereka memang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan selalu saya pasti tidak lupa untuk selalu memberikan pesan-pesan moral di setiap kegiatan pembelajaran apapun, baik itu ada kaitannya dengan pembelajaran ataupun di luar dari materi pembelajaran itu. Karena seperti halnya bahwa tujuan kita adalah yang utama sekarang itu adalah karakter dari murid kita, adab yang pertama itu yang saya ingat. Untuk kelemahannya mungkin di sini karena keterbatasan apa ya, seandainya semua murid, semuanya ada beberapa murid tadi yang bawa handphone, setiap hari itu ada beberapa murid yang bawa handphone dan kami itu sering menggunakan itu. Makanya untuk kegiatan pembelajaran saya tadi, saya ingin murid mencari sendiri sumber bacaan dari lewat internet. Mereka bisa mengakses di sekolah. Cuman karena tadi yang bawa handphone saya tanyakan tadi hanya beberapa saja, tadi hanya ada 2-3 orang yang bawa itu. Makanya ya saya ingin lebih maksimal sebenarnya dalam pembelajaran tadi, cuman saya persiapannya agak kurang.
Terima kasih Bu Rosneli terkait tentang apa yang telah didapatkan dari pasca observasi ini. Oke, untuk selanjutnya tadi kelemahan yang Ibu temukan ya, itu belum bisa membawa handphonenya, kemudian belum pernah belum sempat mengungkapkan tadi terkait tentang kesepakatan kelasnya. Nah, untuk selanjutnya ini hasil analisis pendamping observasi yang kita lakukan bahwa Ibu telah melakukan proses pembelajaran secara maksimal menurut saya. Namun dalam beberapa tahapan yang saya lihat mulai dari pendahuluan, inti dan penutup, sebagaimana yang sempat saya catat di sini, ini untuk Ibu Rosmeli ini dalam melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar itu sudah terpenuhi. Di mana catatan saya di sini adalah guru melakukan diagnostik sebelumnya sebelum melakukan proses pembelajaran, melakukan persepsi. Dan di mana persepsi yang diangkat tadi pernah disampaikan bahwa pernahkah kita mengikuti menemukan ciri-ciri orang yang ini pelajaran sebelumnya. Betul, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu komunikasi positif. Itu berkomunikasi secara berbalik. Tadi ada murid yang mengangkat tangan seperti itu. Dan itu yang masuk di catatan kami selaku observer terkait tentang penggunaan komunikasi positif di kelas. Itu sudah ada catatan di sini yang kita pindahkan ke sini. Kemudian guru Ibu juga sudah empati karena guru ingin mencoba kegiatan diskusi kelompok dan berkolaborasi dengan kelompok. Tanpa kita dikeliling ke kelompoknya dan membantu menjawab pertanyaan dan anak-anak kita yang kesulitan untuk mengerjakan tugas. Dan terlebih lagi berikutnya ini terkait tentang kompetensi sosial emosional, ada topik semangatnya, ada tadi mindfulness-nya, yang mindfulness-nya betul-betul tadi sebelum awalnya mereka tepuk tangan itu sedikit ya. Nah, kemudian setelah mindfulness lebih semangat lagi bertepuk tangan. Jadi itu pengaruh dari mindfulness. Oke, sangat lebih segar lagi. Nah ini ada juga yang sempat yang berikan nilainya itu di interval 1 sampai 4, ada yang di bawah 4. Itu guru melakukan penerapan prinsip eksekusi. Itu hanya lucu sekali-kali ya, karena memang dilihat bahwa tidak secara keseluruhan hal yang perlu diberikan penerapan eksekusi di situ. Nah, selanjutnya di sini dari hasil observasi juga guru mendorong kemampuan murid untuk mengetahui kegunaan dalam pembelajaran. Kenapa harus kita belajar itu? Nah, itu masih ada hasil ini yang dilibatkan kepada murid. Namun itu sudah ada yang kita munculkan, alhamdulillah sudah dimunculkan. Apa sih kegunaannya? Nah, seperti itu apa sih kegunaannya? Apa kegunaan belajar tentang hari ini? Itu tentang pubertas. Kenapa kita harus belajar pubertas itu? Nah, itu ada muncul, namun belum memenuhi secara keseluruhan. Ya. Tapi minatnya sudah ada, di sini ada minat selama sesi pembelajaran sudah muncul. Kalau mereka ada yang suka puisi, ada yang suka nyanyi, ya itu sudah muncul semua. Oke, sesuai dengan pelajaran pantun. Memang begitu. Artinya diferensiasi itu masuk dimanapun itu harus dipenuhi keinginan minatnya murid. Nah, dan dengan cara termasuk kreatif juga Bu, karena kita bukan pembelajaran pantun, tapi kita mengangkat kita memberikan fasilitas kepada murid untuk menambah potensi kemampuannya dan berpantun. Jadi banyak tuh antusiasnya, lebih semangat dan saya pantun pun banyak sekali. Kan sebenarnya di inspirasi yang saya dapat itu adalah membuat lagu, puisi dan postcard. Tapi karena menurut saya itu lebih banyak suka pantun, makanya itulah yang dinamakan bahwa diferensiasi. Itu intinya. Seandainya ikut lomba kemarin mungkin Bu sudah. Saya lihat sekali bahwa Ibu pas juara lomba 1, 2, 3. Saya yakin dan percaya. Ya. Jadi dia tidak terlepas dari apa yang Ibu berikan tadi konsep di dalam. Saya terus terang kan saya dari Jakarta begitu kemarin bahwa persepsi kita sama, gambaran kita sama, tapi lebih maksimal lagi saya lihat potensinya di dalam bahwa Ibu telah menerapkan diferensiasi dan kalau bisa saya sarankan nanti ikut lomba skala nasional. Kalaupun temanya kembali ke diferensiasi lagi, tapi kalau temanya lain ya jangan digunakan diferensiasi. Ya seperti itu. Ternyata awalnya kan kita bingung belajar
ya susahnya itu membedakan semua murid, tapi setelah kita coba terangkan ya susah juga. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu sesuai dengan kemauannya murid, mereka senang. Oke, di sini penerapan diferensiasi dulu. Kemudian semangat belajar anak toh, belajar peserta didik. Semangat Ya, untuk ini semangatnya tinggi. Ini yang kita kemudian perangkat pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perangkat tadi, sesuai dengan Nah, kemudian selanjutnya itu terkait tentang pendekatan mendampingi murid. Ya, di sini saya membuat catatan bahwa guru memberikan bantuan kepada murid dalam memenuhi kebutuhannya untuk belajar. Nah, ini makanya saya bahas tadi, ini nilainya sampai kompetensi 10. Jadi apapun yang saya lihat tadi jangan saya tulis ini. Guru, ya itu yang pertama sudah lebih ini. Sangat tidak maksimal tadi. Kemudian ya, tapi itu belum tinggi. Jadi kalau menurut saya ada video, ada rekaman videonya bisa ditunjukkan dia dan saya bisa tanyakan hal ini. Walaupun karena kita memang di instrumen modul pendampingan itu kita wajib fokus, kemudian kita tidak boleh memotong proses pembelajaran itu. Jadi apapun yang saya tuliskan itu harus terekam di video. Nah, ini penggunaan strategi pembelajaran, ini strategi materi dan pengelompokan sudah dioptimalkan, kesempatan siswa untuk belajar ada, kemudian pendidikan belajar mereka sudah ada, siswa terlibat sepanjang pembelajaran maupun selama pekerjaan, tidak hanya mengembangkan keterampilan namun menantang untuk mencari masalah. Itu ada. Ya seperti itu ya. Oke. Kemudian guru menutup kelas ya, nih. Di sesi guru menutup kelas ini kesimpulan yang diangkat catatan saya seperti ini pada saat proses pembelajaran dimunculkan. Awalnya tadi saya kira tadi ibu tidak langsung melirik ke kesimpulan. Nah pada saat itu setelah refleksi langsung kesimpulan. Nah itu langsung muncul, makanya tercoret di sini. Oke. Nah selanjutnya di sesi observasi 3 terkait tentang umpan balik dan asesmen. Ya tadi sudah muncul, tampak ibu sudah melakukan kembali ke dalam didik apa yang perlu dilakukan oleh murid, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menunjukkan wawasannya, dan itu nyata ya, kelihatan semua muncul ya. Seperti itu. Oke, jadi saat proses pembelajaran, jadi apa yang disenangi murid, apa yang tidak disukai itu muncul semua. Oke, jadi selanjutnya pada proses penilaian terakhir ini, pada proses penilaian langsung tidak terjadi proses penilaian kalau dinilai 1, tapi saya lihat ada jadi makanya